Halo Santeners dimanapun berada, kali ini ada sebuah film yang berjudul Valhalla yang rilis pada tahun 2019 mengambil gambar di Denmark, Finlandia, dan Islandia, diproseduri oleh Fenar Ahmed, berkisah tentang anak-anak Viking yang bernama Rosva dan Salva. Baik, tidak usah berlama-lama, kita langsung ke videonya. Bermula dari dua orang bocah yang hidup dengan kedua orang tuanya, yang diketahui gadis kecil yang imut namun sedikit lusuh, bernama Rosva. Kemudian bocah laki-laki merupakan kakak Rosva, bernama Salva. Rosva dan Salva hanyalah anak dari seorang petani. Kehidupan mereka pun biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Kemudian tiba-tiba di siang bolong, petir menggelegar dan langit berubah menjadi gelap. Mereka ketakutan dan memasuki rumah. Saat Salva mengintip keluar melalui jendela, dia melihat sesuatu yang aneh, yaitu dua orang yang sangat menyeramkan. Lalu, dua orang itu masuk ke rumah dan tiba-tiba mereka mengatakan bahwa mereka mendapat kehormatan menjadi tuan rumah bagi dewa. Diketahui dua orang itu adalah dewa. Dewa Thor yang membawa palu dan Loki yang selalu menemaninya. Kemudian Dewa Thor memotong kambingnya untuk mereka makan. Ketika mereka semua memakan daging kambing, Thor berpesan, "Makanlah dagingnya, tetapi jangan sampai dipatahkan tulangnya. Karena sisa tulang kambing itu bisa dihidupkan lagi seperti sedia kala dengan kekuatan palu milik Thor." Tetapi Loki mempengaruhi Salva untuk memakan sumsum dari kambing itu agar Salva menjadi kuat. Salva akhirnya mengabaikan pesan Thor yang melarangnya mematahkan tulang kambing. Lalu, saat Thor menghidupkan kembali kambingnya, dia melihat kaki kambingnya pincang. Thor marah besar. Dia menanyakan kepada mereka siapa yang mematahkan kaki kambingnya. Mereka terdiam ketakutan. Namun Salva akhirnya mengaku bahwa dia yang melakukannya. Sebagai hukuman, Salva dibawa Thor dan Loki. Dia akan dijadikan pelayan mereka. Saat dalam perjalanan menuju Valhalla, ternyata Rosva menyelinap dan ikut dengan Salva. Kemudian saat tiba di Valhalla, Thor mengingatkan Rosva dan Salva bahwa mereka tidak boleh berbicara saat berada di dalam aula para dewa. Di aula para dewa terjadi perdebatan di mana mereka membahas adanya serigala yang begitu besar. Serigala itu diramalkan akan memakan matahari, yang artinya jika itu terjadi, dunia akan gelap gulita. Para dewa ingin menangkap serigala itu dan membelenggunya sebelum para raksasa jahat yang menangkapnya dan menjadikan sekutunya. Saat Rosva dan Salva tertidur, tiba-tiba ada anak raksasa yang mengganggu tidur Rosva. Seketika Rosva dan Salva ketakutan. Namun istri Thor datang dan memberitahu bahwa dia bernama Kard. Walaupun wajahnya seram, tetapi Kard berhati baik. Hari-hari berlalu, Rosva dan Salva di tempat para dewa hanya dijadikan budak oleh Thor dan Loki. Sungguh jauh dari apa yang mereka bayangkan. Kemudian mereka merasa menyesal meninggalkan kedua orang tuanya. Di Valhalla, tempat para dewa yang mereka kira bisa enak, ternyata cuma menjadi budak. Kemudian pada saat Thor dan Loki tertidur pulas, Salva, Rosva dan Kard melarikan diri dari Valhalla. Saat Rosva dan Salva sampai di ujung jalan dan di depannya hanyalah ada awan, Rosva mencoba memijakkan kakinya, namun dia terjatuh. Seketika Salva meraih tangan Rosva. Ketika Salva hampir tidak sanggup lagi menolong Rosva, Kard datang membantu dan
mereka akhirnya selamat. Dalam perjalanan yang tidak menentu, Salva memutuskan untuk kembali kepada Thor. Roska dan Salva akhirnya berpisah untuk menentukan masa depan mereka masing-masing. Roska lebih memilih jalan pulang kepada orang tuanya. Saat dalam perjalanan di tengah hutan, Salva terjebak dalam kerumunan raksasa. Dia pun ditangkap. Ketika Salva mengaku pelayan Thor, dia tidak dibunuh, dan Salva mengaku tidak sendiri. Dia bersama adik perempuannya. Lalu raksasa itu menyimpulkan bahwa adik perempuan Salva bernama Roska kemungkinan adalah anak terang, di mana diketahui para dewa dan raksasa jahat bahwa anak terang akan membantu para dewa untuk menghancurkan para raksasa itu. Kemudian Salva dijadikan tawanan untuk memancing Roska datang ke Asgard, di mana para raksasa tinggal. Saat Roska dan Karl sedang tidur, datang raksasa yang ingin menangkapnya. Tiba-tiba palu Thor menghantam raksasa itu, dan Roska pun selamat. Melihat Karl dan Roska, Thor marah karena di hutan sangat berbahaya buat mereka. Saat Thor bertanya kepada Roska di mana Salva, dia mengatakan menuju Valhalla melalui hutan itu. Thor mengatakan bahwa arah ke hutan itu merupakan tempat para raksasa. Saat mereka bertemu Tyr yang sedang berburu serigala di dalam hutan, tiba-tiba Roska mengetahui kedatangan serigala itu. Roska pun berhasil membuat serigala yang sangat besar menjadi jinak dan pergi. Mengetahui hal itu, Thor membawa Roska ke aula para dewa. Menurut Thor, Roska adalah anak terang yang akan membantu para dewa melawan kegelapan. Namun, para dewa tidak ada yang mempercayai karena Roska hanyalah anak manusia biasa. Dan semenjak itu, Roska diperlakukan istimewa oleh Thor. Kemudian, Roska mengajak Thor dan Loki menuju Asgard untuk membebaskan Salva. Sampai di sana, Raja Raksasa bertanya kepada Thor apa maksud kedatangannya. Namun, Roska yang menjawab untuk menjemput Salva. Kemudian, Thor menyuruh diam Roska. Thor mengatakan kepada Raja Raksasa untuk membebaskan Salva. Namun, raksasa itu memberi syarat jika Thor mau bergabung kepadanya. Thor pun menolak. Tidak habis akal, raksasa itu meminta Thor memberikan palunya, maka Salva akan bebas. Lalu Thor bersedia dan disuruh menghabiskan satu tanduk minuman yang sudah diberi mantra, yang akibatnya Thor kehilangan kekuatannya. Thor ditantang melawan ratu raksasa berpanco, namun Thor tidak mampu melawannya. Kemudian Thor disuruh melawan ibu raja raksasa. Sontak Thor meremehkannya. Namun apa yang terjadi? Thor pun tidak berdaya menghadapi wanita tua ini. Saat semuanya kacau, Roska berlari menyelamatkan diri dan pergi ke Valhalla untuk meminta bantuan. Di aula para dewa, Roska menyampaikan bahwa Thor, Loki, dan Karl berada di tempat raksasa. Thor hampir mati di sana. Namun, para dewa tidak ada yang percaya. Dengan rasa putus asa, Roska berjalan tanpa tujuan. Harus meminta pertolongan siapa? Saat dia memasuki sebuah goa, tidak disangka bertemu dengan serigala itu. Saat para dewa menuju ke tempat raksasa untuk membebaskan Thor, tiba-tiba datang Roska yang menunggangi serigala. Para dewa pun baru sadar bahwa Roska adalah anak terang yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya. Saat para dewa kewalahan berperang dengan raksasa, serigala datang untuk membantu. Thor yang tergeletak tak berdaya. Lalu Roska mencoba membangunkannya. Dan benar saja, Thor bangun dan menghancurkan para raksasa. Kemudian Roska menyelamatkan Salva. Di sisi lain, Thor berhasil membunuh raja raksasa.
Kemudian di aula para dewa, Roska diberi satu kursi untuknya. Namun Roska lebih memilih tetap menjadi manusia biasa dan berkumpul dengan orang tuanya. Namun dia berpesan kepada para dewa untuk selalu bersatu, jangan sampai terpecah belah, karena manusia membutuhkan para dewa. Roska dan Salva akhirnya pulang, namun Karl pun ikut dibawanya. Terlihat bahagia sekali orang tuanya melihat anaknya kembali, dan film pun selesai.